Kekhalifahan ini berdiri setelah runtuhnya daulah ataupun dinasti Umayyah sebagai daulah ataupun dinasti pertama setelah masa kekhalifahan. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu pada 132 Hijriah hingga 656 Hijriah atau 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Nah, daulah ini berpusat di kota Baghdad dan menjadi salah satu daulah yang penting dalam sejarah Islam. Daulah ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, daulah ini dinamakan sebagai Daulah Abbasiyah atau keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Pemimpinnya yaitu Abu Abbas Abdullah Al-Safah bin Muhammad Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Mengapa daulah ini menjadi salah satu daulah yang penting dalam sejarah Islam? Hal ini dikarenakan zaman keemasan Islam pada berbagai aspeknya telah dialami pada masa zaman Daulah Abbasiyah ini. Para pakar sejarah mengungkapkan bahwa kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad ini merupakan puncak dari kejayaan Islam yang mana telah terjadi pada rentan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, mengapa Daulah Abbasiyah ini menjadi salah satu daulah yang penting dalam sejarah Islam? Dalam masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, para sejarawan membaginya berdasarkan atas ada tidaknya pengaruh luar yang dominan dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah ke dalam 5 periode. Yang pertama, periode 1, disebut periode pengaruh Persia I. Lalu periode 2, disebut periode pengaruh Turki I. Periode 3, kekuasaan Abbasiyah berada di bawah dinasti Buwayhi. Periode ini disebut periode pengaruh Persia I. Periode 4, kekuasaan Abbasiyah berada di bawah pengaruh dinasti Saljuk. Periode ini disebut periode pengaruh dinasti Saljuk. Dan yang terakhir, periode 5, kekuasaan Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di wilayah Baghdad saja. Adik-adik Sobat Eksis, pada masa periode 1 pemerintahan Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah telah mencapai kejayaannya secara politis. Khalifah pada masa itu benar-benar tokoh yang kuat serta merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat juga telah mencapai tingkat tinggi. Pada masa daulah ini juga telah mampu menyiapkan landasan bagi ilmu pengetahuan dan filsafat dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa ilmu yang dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kedokteran. Kedokteran merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa itu telah didirikan apotek pertama di dunia dan juga telah didirikan sekolah farmasi. Bahkan pada masa Abbasiyah sudah ada rumah sakit yang berfungsi untuk merawat orang sakit. Rumah sakit pertama dibuat oleh Harun ar-Rasyid pada awal abad ke-9. Beberapa dokter yang terkenal pada masa itu diantaranya adalah Ali At-Tabari, Abu Bakar Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Yang kedua, filsafat. Filsafat masuk ke dalam Islam melalui Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Filsafat masuk ke daerah-daerah tersebut melalui ekspansi Iskandar Agung pada abad ke-4 sebelum Masehi di sebelah timur Sungai Tigris. Dalam kegiatan penerjemahan pada masa Abbasiyah, sebagian filsuf yang ternama tertuju pada karangan Plato dan Aristoteles, serta buku-buku filsafat lainnya. Tokoh pada saat itu yang terkenal diantaranya adalah Al-Kindi dan Al-Farabi. Yang ketiga yaitu astronomi dan matematika. Pada masa keemasan Daulah Abbasiyah, astronomi dan matematika berkembang cukup pesat. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain di Baghdad, observatorium astronomi juga dibangun di Damaskus. Sejarah membuktikan bahwa para ilmuwan muslim di bidang astronomi dan matematika di masa Abbasiyah telah berhasil menentukan ukuran bumi dan kelilingnya dengan menciptakan tabel astronomi yang berhasil menggeser tabel astronomi Yunani dan India. Lebih dari itu, tabel astronomi karya astronom muslim Abbasiyah tersebut dapat digunakan secara luas baik di dunia Islam, Eropa, maupun Cina. Di antara para astronom muslim Abbasiyah tersebut adalah Ibnu Musa bin Syakir bersaudara dan Al-Hawarizmi.
Di samping itu, astronomi dan matematika dikembangkan oleh kaum muslim dengan berbagai tujuan, terutama yang berkaitan dengan kesempurnaan menjalankan ibadah, seperti kebutuhan untuk mengetahui arah kiblat, penentuan waktu sholat, penentuan kalender, dan untuk pengamatan gerak benda langit. Di antara para ahli astronomi dan matematika pada masa tersebut adalah Al-Khwarizmi, Al-Battani, dan Al-Biruni. 4. Ilmu pengetahuan umum lainnya. Pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah, belum ada spesialisasi ilmu pengetahuan seperti sekarang. Selain ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, masih banyak ilmu pengetahuan lain yang berkembang di masa kejayaan Daulah Abbasiyah, seperti kimia, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Adik-adik Sobat Eksis, tak hanya ilmu pengetahuan saja yang dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah ini, namun pengetahuan agama juga dikembangkan secara luar biasa. Hal ini tak luput dari peran para ulama yang berdakwah. Pengetahuan agama yang berkembang pada masa ini adalah ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Di masa Abbasiyah terdapat ajaran ilmu kalam yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lalu di masa ini pada ilmu fikih juga muncul 4 imam mazhab yang memiliki pengaruh hingga sampai saat ini, yaitu Imam Abu Hanifah, tokoh mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, tokoh mazhab Maliki, Imam Syafi'i, tokoh mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh mazhab Hambal. Tidak hanya perhatian terhadap ilmu pengetahuan umum semata, sebagian ulama pada masa Abbasiyah juga memberikan perhatian besar terhadap ilmu akhlak yang merupakan kajian terhadap adab dan budi pekerti manusia. Di antara para ilmuwan yang memiliki perhatian besar terhadap bidang akhlak pada saat itu adalah Al-Mawardi dengan karyanya yang mendunia yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Ibnu Miskawayh dengan karyanya yang mendunia yaitu Tahzib Al-Akhlaq, dan Al-Ghazali dengan karyanya yang mendunia yaitu Ihya Ulumuddin. Pada masa Abbasiyah ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis. Kitab-kitab hadis itu diberi judul sesuai dengan nama ilmuwan yang menyusunnya. Perkembangan ilmu hadis pada masa Daulah Abbasiyah terjadi pada periode kelima dan keenam. Periode kelima merupakan periode pemurnian dan penyempurnaan hadis yang berlangsung pada abad ke-3 Hijriah. Para ulama hadis yang muncul di abad pembukuan hadis atau abad ke-3 Hijriah antara lain Imam Bukhari menyusun Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim menyusun Sahih Muslim, Abu Dawud menyusun kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi menyusun kitab Sunan At-Tirmizi, Imam An-Nasai menyusun kitab Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini menyusun Sunan Ibnu Majah. Keenam kitab hadis ini kemudian dikenal dengan sebutan Al-Kutub As-Sittah atau kitab hadis yang 6. Pada periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai Anas juga mulai disusun. Menurut catatan Ibnu Al-Nadim, yang pertama kali melakukan penyusunan tafsir lengkap tersebut adalah Yahya bin Ziyad Al-Dailani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Faro. Itulah sebabnya tafsir tersebut dinamakan Tafsir Al-Faro. Tafsir inilah sebagai perintis jalan penafsir-penafsir yang lahir sesudahnya. Dalam bidang ilmu tafsir, sejak awal sudah dikenal 2 metode penafsiran, yaitu yang pertama, Tafsir bil Ma'thur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat, seperti At-Tabari, As-Suda, dan Muqatil bin Sulaiman. Yang kedua, Tafsir bin Ra'i, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi, jelas sekali bahwa tafsir dengan metode bir Ra'i atau tafsir rasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan, seperti Abu Bakar Al-Asham, Abu Muslim Muhammad bin Badr Al-Isfani, dan Ibnu Jaru Al-Asadi. Selain itu, ilmu seni juga berkembang pesat pada masa ini, misalnya seperti arsitektur, patung, lukis, industri, kaligrafi, dan musik yang dikembangkan untuk memperindah kota Baghdad. Bahkan, tidak sedikit karya-karya sastra yang kian melegenda di seluruh dunia dan menjadi cerita rakyat. Seperti di antaranya Hikayat 1001 Malam. Dari cerita-cerita yang dikisahkan, dalam hikayat tersebut berkembanglah cerita-cerita populer yang masih bergema hingga sampai saat ini, seperti cerita tentang Aladin dan Lampu Wasiat, Ali Baba, Sinbad si Pelaut, serta 40 Pencuri.
Keunggulan yang telah diraih oleh dinasti Abbasiyah pada masa keemasannya telah berkontribusi besar pada berbagai hal. Salah satunya yaitu untuk perkembangan peradaban Islam dan peradaban dunia. Kontribusi besar yang telah diberikan oleh dinasti Abbasiyah berguna untuk umat Islam sendiri di bidang kemanusiaan, lalu Renaissance Eropa dan dunia.